Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi pada subuh ini kita akan melanjutkan surah Yasin pada tafsir Sawi ayat ke-45. Jadi sebelum kita lanjut ayat 45, sebelumnya Allah pada ayat 44, 43, 44 itu sudah memberikan peringatan kepada manusia. Jadi ini terkait dengan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah katakan, makanya ada beberapa penafsir terhadap ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini untuk pembangkang Nabi Nuh. Ada yang mengatakan ayat ini untuk orang kafir Quraisy. Ada yang mengatakan ayat ini li'ammatin nas, untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk pembangkang Nabi Nuh saja, tidak, untuk semuanya. Jadi Allah katakan kalau Allah inginkan, maka kapal Nabi Nuh itu bisa Allah tenggelamkan, kata Allah. Makanya kalau ditenggelamkan kapal Nabi Nuh itu, maka putus semua keturunan, tidak ada lagi, tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi, semuanya tidak ada lagi. Tetapi diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah gara-gara apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah katakan wa mata'nahum ila hin. Tapi ada batas waktunya, kata Allah. Artinya batas waktunya saya berikan kesempatan mereka untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk menikmati dunia, untuk menikmati apa yang sudah saya berikan. Setelah itu akan saya ambil nyawanya kembali, kata Allah. Ya. Jadi makanya setelah itu Allah berikan peringatan. Ya, ini pada ayat 45 yang akan kita kaji pada subuh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Kalau kita lihat di dalam terjemahannya, maka oleh karena itu dari pelajaran tadi kata Allah, takutlah, kata Allah. Ma baina aydikum. Ya, ini kalau lihat terjemahannya di antara dua tanganmu. Ini kalau terjemahannya. Wa ma khalfakum, dan di belakangmu. Kalau kita lihat di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan ma baina aidikum, takutlah kepada akhirat. Jadi ketika Allah di dalam Al-Quran memberitahukan nanti kamu kalau meninggal begini, ini kalau begini begini. Ketika itu saya minta pertanggungjawaban. Itu namanya ma baina aidikum, takutlah kepada akhirat. Wa ma khalfakum. Jadi Imam Sawi ini beliau sepakat dengan Imam Jalalain. Kalau seandainya khalfakum itu adalah akhirat tadi, Pak. Ya, apa namanya? Dunia. Ma baina aidikum akhirat, wa ma khalfakum itu dunia. Artinya dunia yang sudah kamu jalani. Ada musibah, ada ini, ada ujian, kamu hendaklah takut kepada itu. Itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dibacakan tadi oleh imam pada surah Sajadah ini, Pak. Dari dulu berapa orang yang sudah saya hancurkan, kata Allah. Ya, dari dulu sudah berapa kaum yang sudah saya hancurkan. Ini menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Berbeda dengan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, ini kita tidak merujuk lagi kepada tafsir ini, tafsir Ibnu Abbas. Jadi beliau mengatakan wattaqu ma baina aidikum, itu di antara dua tanganmu, itu bukan akhirat tapi dunia. Ya, ini Pak. Jadi takutlah kepada bencana-bencana yang ada di dunia ini, karena ini sebagai pelajaran.
Ini baru-baru ini kita lihat sudah banjir lagi. Padahal sebelumnya orang itu, manusia itu cari-cari air, Pak. Sekarang sudah diberikan air yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Sekarang sudah banjir lagi. Jadi musibah oleh pupuan tangkatru, Pak. Macam-macam. Jadi makanya ma baina aidikum itu dunia, kata Ibnu Abbas. Jadi berbeda dengan pendapat Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain dan di dalam tafsir Sawi, Pak. Jadi beliau mengatakan, takutlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ini versi Ibnu Abbas, takutlah kepada musibah yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Artinya itu sebagai pelajaran, Pak. Ketika satu kampung itu diberikan kehancuran oleh Allah, itu menjadi pelajaran bagi kalian. Wa ma khalfakum. Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, beliau menafsirkan maknanya dengan makna terbalik. Khalfa itu artinya di belakang, tetapi beliau menafsirkan khalfa itu adalah di depan. Dan takutlah kepada balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu tidak salat, nanti balasannya ini. Kamu tidak puasa, balasannya ini. Kamu tidak bayar zakat, balasannya ini. Kamu tidak mau beribadah, balasannya ini. Ya, jadi juga kembali kepada surah Sajadah tadi, Pak. Nanti jangan sampai di hari kiamat nakisur usihim, dia menundukkan kepalanya dan dia mengatakan absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah lihat ya Allah, kamu kalian kiamat berkiban. Kami sudah lihat bagaimana manusia dibangkitkan dari kuburnya ya Allah. Absarna wa sami'na, kami sudah mendengar bagaimana neraka memanggil kami ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami sebentar saja, kami akan beramal saleh. Ya ini, Pak. Ini di dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi beliau menafsirkan khalfa di situ adalah amam. Khalfa itu adalah masa depan, Pak. Takutlah kepada masa depanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Untuk apa seperti itu? Makanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Kenapa Allah mengatakan la'allakum turhamun? Kenapa tidak la'allakum tuflihun? Karena Allah tahu manusia itu akan membangkang. Ya. Jadi karena manusia itu membangkang, maka penutup ayat ini Allah katakan la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dapat rahmat, mudah-mudahan dapat petunjuk. Artinya apa? Ada sebagian kelompok yang tidak dapat petunjuk, ada sebagian kelompok yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ditutup ayat ini begini, Pak. Ada orang ketika di dunia tidak mau menjadikan musibah itu sebagai pelajaran bagi dia, dan dia tidak mengakui masalah hari kebangkitan itu. Jadi makanya ada satu kelompok lagi, setiap ada musibah itu menjadi pelajaran bagi dia. Kemudian dia tahu masa depan dia masih jauh sekali, Pak. Jadi bukan dunia ini, Pak. Jadi bukan hidup dunia, naumu 60 tahun kabeh masa depan kabeh kon, Pak. Artinya hidup itu masih jauh sekali. Maka inilah Allah tutup ayat ini dengan la'allakum turhamun. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran itu, dengan kamu terus mengingat mati, dengan kamu terus beristighfar, kamu itu akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini dijawab lagi oleh Allah, Pak. Ya, kita masuk ayat 40-46. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak memberikan komentar apa-apa tentang ayat ini, Pak. Jadi makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir kosong ini, Pak. Ini kosong. Ya. Kita buka tafsir Al-Baghawi kosong juga. Beliau tidak memberikan komentar apa-apa. Apabila kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain juga kosong. Tidak ada berikan komentar apa-apa. Artinya mereka ingin mengatakan begini, kapadunggo tahu ulang-ulang. Ya, padunggo kata ulang-ulang itu. Artinya untuk apa diulang-ulang lagi? Untuk apa diulang-ulang lagi? Ya udah, artinya kosong dalam tafsir mereka, kosong pembahasan tentang ayat ini. Bahkan di dalam tafsir Sawi, beliau dari ayat yang panjang ini, beliau cuma menafsirkan cuma satu kalimat saja, Pak. Satu lafaz saja, min yang beliau tafsirkan. Jadi dari kalimat yang panjang, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Jadi beliau kalau kita buka tafsir ini Sawi, di dalam tafsir Sawi beliau katakan min al-ba'diyah, ya, tab'idiyah kata beliau. Min itu adalah min sebahagian. Jadi apa maksud ayat ini, Pak? Ketika Allah mendatangkan setiap suatu kaum sebelum dihancurkan oleh Allah, wa ma ta'tihim min ayatin. Ya. Jadi pasti diberikan pelajaran dulu oleh Allah.
Jadi artinya diberikan ini, dikirim Nabi, dikirim ini, sebelumnya sudah ada pelajaran. Nah ini Pak, ini namanya min ayatin, ditaukid ya, untuk mentaukidkan. Artinya Allah sebelum menghancurkan satu kaum, sebelum menghancurkan kaum Nabi Nuh, itu ada saja hujah, ada saja apa-apa dakwah yang diterima oleh mereka. Ya ini min ayatin. Min yang kedua, ini kata Imam Sawi, ba'diyah atau tab'idiyah, dari ayat-ayat Allah yang lain, Pak. Ya. Jadi artinya sebelum dihancurkan memang sudah diberikan peringatan. Peringatan itu banyak sekali kata Allah. Tidak mungkin Allah memberikan musibah begitu saja, tidak mungkin, Pak. Artinya apa? Ketika kita melihat banjir selama ini, ketika melihat mungkin ada gempa selama ini, artinya sebelumnya sudah diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan petunjuk dulu oleh Allah. Kalau kamu nanti tidak buat begini, nanti akan begini. Jadi manusia tidak dengar juga, Pak. Dia buat terus maksiat, dia buat terus maksiat. Akhirnya apa? Alah kakilah lunjuk juga dia. Kenapa tidak dihancurkan oleh Allah? Kenapa semua itu tidak dihancurkan oleh Allah seperti kaum-kaum yang lalu? Ini kan berhubungan dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Kalau bukan doa Nabi mah, itu ketika kita buat maksiat hancur mandum, kita buat kampung hancur mah. Jadi makanya Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan siksa kami ya Allah, berikan waktu kepada kami ya Allah. Ya. Kalau siksa pun artinya jangan seperti kaum-kaum terdahulu mah. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jadi artinya jangan berikan beban kepada kami seperti orang-orang terdahulu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Beda dengan orang-orang dulu mah. Jadi makanya ketika diazab tidak hanai habis-habis oleh Allah. Jadi dipending. Kadang-kadang diazab sedikit saja. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tapi berbeda lagi dengan tafsir As-Sa'di ya. Memang ketika kita melihat tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di itu tidak menafsirkan semua ayat ini. Tapi beliau mengatakan apa itu ayah? Ayah itu apa? Wa ma ta'tihim min ayatin. Apa itu ayatin? Jadi beliau mengatakan ayatin di situ adalah at-tarbiyah, tarbiyatullah li ibadihi, pendidikan Allah itu untuk hambanya. Jadi ketika kita ini didakwahi oleh orang lain, Pak, jangan buat maksiat, ini pendidikan sebenarnya nih, Pak. Jangan buat maksiat, jangan buat ini, jangan buat itu. Kemudian banjir juga musibah, itu pendidikan, Pak. Makanya yang ada di dalam Al-Quran itu pendidikan semua bagi orang yang membaca Al-Quran. Artinya jangan jadi nanti kalau kamu seperti pembangkang Nabi Nuh maka akan saya tenggelamkan juga. Kalau kamu mengurangi timbangan akan saya samakan seperti kaum Nabi Syuaib alaihissalam, pembangkang Nabi Syuaib. Kalau kamu tidak patuh kepada saya akan saya buat seperti ini, buat seperti ini. Ini artinya pelajaran, Pak. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di, Pak. Jadi ayatin di situ itu maknanya apa? At-tarbiyah, pendidikan. Jadi semua mendidik. Ini seperti kita kadang-kadang katanya kita suruh baca anak baca Al-Quran, Pak. Imain, Pak, dah cak awi, dah tepot. Apakah kita marah sama anak kita? Tidak, ya. Jadi jangan salah nih, Pak. Jadi kita memberikan pendidikan pada anak kita. Kalau belajar itu yang serius. Kalau mengaji itu yang serius, Pak. Jadi artinya rotan yang kita inikan kepada anak kita untuk mendidik dia. Kapan dia tahu? Setelah dia dewasa baru dia tahu, oh ma menyo hanai tepot lu ngan awi nya. Hanjut lagi nya ulah hanjut lu baca Al-Quran. Hanjut lu hafal Quran. Orang itu kapan tahu? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia tahu, Pak. Oh ma palo dah lu, ma. Kenapa saya tidak mau melakukan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya tidak mau bayar zakat? Kenapa saya tidak mau mendidik anak? Kenapa saya tidak mau buat ini, buat itu? Untuk apa lagi, Pak? Kepula, Pak. Ketika sudah meninggal dunia, sudah dibangkitkan di padang mahsyar, untuk apa lagi? Ini seperti orang dalam surah Sajadah tadi, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kami sudah melihat, untuk apa lagi, Pak? Jadi tidak perlu lagi, Pak, tidak perlu lagi. Kami sudah melihat kiamat bagaimana, kami melihat engkau menyiksa ini bagaimana, itu bagaimana, untuk apa lagi? Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami akan berbuat amal saleh. Jadi tidak ada gunanya lagi. Ini kalau kita melihat versi tafsir Imam As-Sa'di. Tetapi kalau kita merujuk lagi ke dalam tafsir At-Tabari, ada beberapa hadis yang diungkapkan oleh Imam At-Tabari mengenai ayat ini. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Ya.
Apa itu ayatin, Pak? Ya, jadi ayatin itu kata beliau hujjah wa tauhid. Ya. Jadi makanya Nabi Nuh alaihissalam dengan berbagai hujjah dan tauhid mengesahkan Allah, dia mengajak orang-orang penyembah patung itu jangan sembah patung. Yang disembah itu adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Patung ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, ini namanya wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Jadi sudah diberikan hujjah, diberikan ini, diberikan itu, tapi apa balasannya? Mereka ini mu'ridun, anha mu'ridin. Jadi mereka itu memalingkan diri. Ya, ini lagi dah pakat urung jak temayang. Hai dah jak temayang ile. Untuk menyuruh kiamat dia hana apa-apa dan menyuhana temayang. Kai fi halang kubu maknya. Jadi apa kata dia? Allah hana yakin Allah aku pun tu taubat mendang tu. Ketika dia meninggal dunia, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, hujjah. Ayatin itu hujjah. Ya. Kita mengajak orang itu hujjah ini. Wa tauhid. Kita mengesahkan Allah, tapi dibalas dengan apa? Wahum muridin, anha muridin. Jadi mereka berpaling. Tak ada dengarnya, tak ada permuannya. Nah ini, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada satu perkataan lagi ini, Pak. Tetapi ayat ini, makanya setiap Al-Quran itu ada yang mempunyai asbabun nuzul, ada yang tidak ada asbabun nuzul, Pak. Jadi makanya seorang penafsir itu harus melihat dulu sebab turun ayat ini apa. Ini ayat setelah ini, Pak. Jadi pantang sekali bagi penafsir itu langsung dia menafsirkan ayat Al-Quran tanpa dia melihat asbabun nuzul, salah satu asbabun nuzul, Pak. Karena ayat itu terkait dengan sebab turunnya. Ini salah satunya ayat yang akan kita bacakan sekarang ini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Kalau kita lihat terjemahan tidak ada apa-apanya ayat ini. Kalau kita minta kepada mereka, ini terjemahannya, Pak. Kita minta kepada mereka, hai berikan rezeki sedikit dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya asbabun nuzulnya bukan ini, Pak. Asbabun nuzulnya ada dua. Ketika orang-orang fakir dari orang-orang muslim, ini sahabat-sahabat Rasulullah mendatangi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dia minta sedekah, Pak. Hai, nejuk baju sedekahlah. Ya. Yang kagejuk badron li Allah nejuk baju ke kamu baju. Nah, ini kata orang-orang kafir. Apa namanya? Orang fakir, Pak. Orang fakir dia beriman kepada Allah, tapi dia mintanya sama orang kafir, Pak. Ini tafsiran yang pertama ini. Ketika itu apa kata orang kafir itu? Jadi kalau di dalam tafsir Sawi ini dikatakan As bin Wa'il. Jadi orang kafir itu As bin Wa'il. Apa kata As bin Wa'il? Qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah pantas saya memberikan makanan kepadamu sedangkan Tuhanmu sendiri nak berikan makanan kepadamu? Ya, kita nyoba dah jauh, Pak. Menyota jauhnya memang je dia, Pak. Jadi datang orang-orang peminta-minta, dia minta, kamu setiap hari salat, kamu miskin. Jadi artinya untuk apa Tuhanmu? Tuhanmu nak memperhatikan kamu. Ini As bin Wa'il ini. Jadi kata As bin Wa'il kepada orang fakir muslim yang dia beribadah kepada Allah, dia patuh kepada Nabi Muhammad, ngapain saya berikan kepadamu? Tuhan kamu saja nak berikan sesuatu kepadamu. Dia membiarkan kamu begitu saja. Ya ini, Pak. Maka turun ayat ini, Pak. Kemudian tafsir yang kedua, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar makanya beliau dikatakan sebagai bapaknya anak yatim. Abu Bakar itu dia kumpulkan anak yatim, dikasih makanan untuk anak yatim. Dilihat oleh Abu Jahal. Ini tafsir asbabun nuzul yang kedua, tapi tidak ada di dalam ini tafsir Sawi. Ini kita jumpai di dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi diungkapkan sebab turun ayat ini yang kedua. Kenapa ayat ini turun, Pak? Kenapa orang-orang fakir itu minta wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dia mengumpulkan anak-anak yatim, dia kasih makan anak yatim. Ketika itu dilihat oleh Abu Jahal. Ya. Kita jangan salah, tidak ada hubungan Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Dia itu paman Nabi, Pak. Ya, Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Jahal nyampe tanah kan paman, Pak. Bukan paman dia. Dia seorang pembesar Quraisy. Namanya adalah Amr bin Hisham. Ya ini Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan Abu Jahal, jahalnya bodoh. Jadi orang bodoh, kacareng tapi bodoh orang ni, Pak. Ya. Orangnya pintar, orang-orang Quraisy itu pintar-pintar semua, Pak. Tetapi dengan sedemikian rupa Al-Quran itu mengajak dia untuk kebaikan, dia tidak mau, Pak. Maka dikatakan bodoh.
Maka Abu Jahal melihat Abu Bakar As-Siddiq memberikan makan pada anak yatim. Apa kata Abu Jahal, Pak? Memang kalau kita dengar kata-kata Abu Jahal itu sakit hati dia dengar, Pak. Apa kata dia? Apakah Tuhanmu nak sanggup memberikan makan mereka? Ya, Pak. Tuhan kamu nak sanggup kasih makan anak yatim ini, sehingga kamu yang kasih makan dia? Kayak dah lah, awak lah. Masa kamu yang kasih makan, masa Tuhan yang enggak kasih makan? Ya, nih, Pak. Apa dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya, jawabannya luar biasa ini, Pak. Artinya perlu kita tiru jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Kita kalau seandainya ada orang kafir datang sama kita ngomong seperti itu, roro katanya udah ikut ji nih, Pak. Roro katanya udah tinggal Islam, Pak. Oh, nyoci dah, Pak. Selama ini saya ibadah tapi tidak pernah diberikan rezeki oleh Allah. Selama ini saya salat tahajud, saya baca Quran, tapi kok miskin-miskin selalu. Ini masih banyak orang-orang ibadah tapi masih minta-minta ini, Pak. Ya, nih, Pak. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Abu Jahal, Allah Subhanahu wa ibtila, kata beliau, ini ujian. Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak, menguji kita dengan fakir dan menguji dengan kaya, kata beliau. Jadi fakir itu sebuah ujian, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kaya juga sebuah ujian. Bukan berarti kaya itu Allah memberikan harta begitu saja, tidak, kata Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Pak, Allah menguji orang kaya. Allah juga menguji orang fakir, Pak. Sejauh mana dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru, Pak. Dakwah kepada Abu Jahal nih, Pak. Walaupun nanti yang masuk Islam anak Abu Jahal, bukan Abu Jahal, Pak. Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Walaupun ayahnya tidak masuk Islam. Ayahnya itu mati ketika enggak salah perang Badar ini, Pak. Ayahnya itu, Pak. Jadi yang masuk Islam itu anaknya Ikrimah masuk Islam, Ikrimah. Padahal bagaimana sepak terjang Ikrimah yang luar biasa, dia ingin menghancurkan, memusnahkan Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiqnya? Allah Subhanahu wa taala karena menguji kita dengan fakir, maka Allah meminta orang fakir untuk sabar. Ya, Pak. Orang fakir untuk sabar. Kemudian Allah karena menguji sebagian orang itu bil aghnia, bil ghina, fayamuru al aghnia, ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Fayamuru al aghnia bil i'ta. Allah menguji dengan kekayaan juga, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Allah menyuruh kepada orang kaya itu untuk memberikan kepada orang lain. Ya, nih, Pak. Jadi makanya ketika orang kaya tidak memberikan kepada orang lain, langsung diklaim oleh Allah ini adalah orang bakhil. Orang bakhil itu enggak bisa masuk dalam surga, Pak. Di dalam hadis memang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh masuk dalam surga orang bakhil, tidak boleh masuk dalam surga. Ya, bahkan di dalam Al-Quran juga kan begitu, Pak. Ya. Artinya orang bakhil itu memang tidak boleh masuk dalam surga. Orang yang menyimpan harta itu, jangankan bakhil untuk orang lain, untuk diri sendiri dia bakhil, Pak. Yang kedua, anak geblau ya, Pak. Baje tak anak geblau pada harta cukup jaya, Pak. Untuk diri sendiri saja bakhil, apalagi untuk orang lain. Ini orang ini enggak akan pernah masuk dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi artinya kita ini paling enggak ketika menafsirkan sesuatu itu lihat dulu asbabun nuzul, Pak. Sebab turun ayat ini apa? Kalau hadis itu ada namanya asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis itu. Makanya katanya tapi kita ini bertengkar satu sama lainnya. Allah Al-Quran mengatakan begini, ini tidak, ini mengatakan begini. Rujuk dulu ke dalam asbabun nuzul, Pak. Ya, lihat dulu asbabun nuzul. Begitu pula masalah hadis, Pak. Ketika seorang ini bertengkar satu sama lainnya gara-gara hadisnya kok berbeda, Pak. Kok beda hadisnya? Ini hadis menyuruh begini, ini hadis menyuruh begini. Jadi kalau sudah kontroversi seperti itu, lihat asbabul wurud hadis ini apa sebenarnya. Sebab turun hadis ini apa? Kenapa Rasulullah mengatakan hadis itu? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bahkan orang kafir itu apa kata mereka? Jadi ketika mereka mengatakan ini termasuk Abu Jahal juga, Pak. Ya, Abu Jahal, dan termasuk As bin Wa'il. Jadi ketika itu mereka mengatakan, ini penutup ayat ini, in antum illa fi dhalalim mubin. Wahai Abu Bakar, ini kata Abu Jahal, Pak, kamu sudah sesat, kamu, Pak. Kamu sesat, kamu sudah salah. Yang kamu lakukan ini salah. Kalau mereka menyembah Tuhannya, minta sama Tuhan, jangan minta sama kamu. Ini, Pak, kamu sudah salah itu. As bin Wa'il juga demikian, Pak. Jadi As bin Wa'il ketika para fakir-fakir orang-orang mukmin itu mendatangi As bin Wa'il mengatakan, idhab ila rabbik, pergi ke Tuhanmu, lebih pantas kamu minta sama Tuhanmu dibandingkan kamu minta sama saya. Ya, Pak. Jadi ketika itu As bin Wa'il mengatakan kepada peminta-minta itu, in antum illa fi dhalalim mubin,
Kalian itu sudah sesat, sudah salah jalan. Mintanya bukan ke saya, tapi mintanya sama Tuhan kamu. Berdoa kamu minta sama Tuhan, minta rezeki sama Tuhan. Ya, Pak. Inilah ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, Pak. Artinya setiap kita minta, kalau tidak diberikan oleh Allah, bukan tidak diberikan sebenarnya, Pak. Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi ud'uni astajib lakum. Minta kepada saya terima, saya kabulkan doa kalian. Cuma mungkin ada beberapa masalah, Pak. Ya. Bisa saja masalah ujian, bisa saja masalah dosa yang kita buat. Artinya dosa yang kita buat itu bisa membuat permintaan kita itu tidak dikabulkan oleh Allah karena dosa itu, Pak. Supaya dikabulkan oleh Allah, akui dulu dosa itu dan minta maaf dulu sama Allah. Ya, ini, Pak. Bisa saja kenapa tidak dikabulkan oleh Allah untuk menguji, Pak. Sebagian untuk menguji, Pak. Sebagian orang ketika salat tahajud, salat duha, ketika enggak dikabulkan, hana temayang duha li'lun, haili. Hek dah temayang duha, nanti dengar oleh Allah. Hek kata temayang tahajud dah melakei je, hantan je. Ketika itu Allah langsung berarti nak lewat ujian dia. Berarti tak bisa pakai ini, orang ini tak bisa pakai. Ya, ni, Pak. Jadi makanya bagaimana? Cuma satu yang diminta oleh Allah, Pak. Ya'muruhum bis sabri. Jadi Allah menyuruh kita untuk sabar. Dah sabar, Pak, sabar. Kita sudah pernah membahaskan masalah sabar itu, Pak. Artinya apa? Kapan diberikan oleh Allah? Ketika Allah melihat nyo sabar, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah langkah kita. Jadi ketika diuji itu hana tak sabar ya, Pak. Nya membacut hanam demeli, Pak. Membacut hanam demeli, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita tutup ayat ini dengan ayat 48, Pak. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini juga muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Kalau kita melihat di dalam tafsir Jalalain, beliau tidak banyak berkomentar juga tentang ayat ini. Beliau wa'du itu artinya hari kebangkitan. Jadi makanya orang kafir tadi mengatakan, ini kita lihat terjemahan dulu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Orang kafir mengatakan kapan janji Allah itu, kapan? Hari kebangkitan itu kapan? Nah, ini, Pak. Ini dalam tafsir Jalalain, Pak. Jadi beliau menafsirkan al-wa'du itu adalah al-ba'tsu. In kuntum sadiqin, kalau kalian itu benar. Ya, ini, Pak. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini adalah jawaban daripada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Allah mengatakan kepada mereka, wattaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Takutlah kepada musibah yang diberikan oleh Allah. Takutlah kepada hari kebangkitan. Dijawab oleh orang kafir, pajan orang kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Aci nepetro ju orang kebangkitan. Kapan hari kiamat? Ya, Pak. Ini kalau dalam tafsir Baghawi beliau tambah lagi, Pak. Al-ba'tsu wa yaumul qiyamah. Hari kebangkitan kapan? Hari kiamat kapan? Baik macam-macam kamu mentok. Ya, Pak. Ini juga sudah terjadi juga bagi umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pembangkang-bangkangnya nacinya, Pak. Ketika kita ajak hayat, ya tak bayi takut menyuhana ada bayi takut untuk bina-bina pajan ni. Aci ni petruk jino ju aci. Hai itu diazab oleh Allah, pajan azab dah berapa. Yang kasama lagi urung-urung awai, Pak. Pembangkang Nabi Nuh kan begitu juga. Wahai Nuh, kamu selalu mendakwahi kami, Pak. Coba turunkan azab dulu, turunkan azab. Ya, Pak. Nabi Saleh juga begitu, Pak. Pembangkang Nabi Saleh ini. Kata pembangkang Nabi Saleh, kamu menjanjikan kami 3 hari, kalau kami buat maksiat, kami membunuh onta ini, dalam waktu 3 hari akan datang azab. Mana azab? Mana azab? Ya, Pak. Jadi mereka itu minta azab cepat, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan tak perlu heran, tak perlu heran orang-orang seperti itu, tak perlu heran. Jadi pasti keluar kata-kata seperti itu, Pak. Ini tanda-tanda orang yang enggak mau menjadikan ayat Allah itu sebagai peringatan. Jadi makanya Rasulullah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada kisah-kisah terdahulu. Ini sebagai pelajaran. Oh, apakah gepancu oleh Allah? Allah hanya zalim rupanya. Allah tidak zalim. Allah tidak mendalimi Fir'aun. Ini baik dipikir katanya Allah kahana sayang ke Fir'aun, Allah mendalimi Fir'aun. Allah tidak mendalimi Fir'aun, Pak. Allah buka kesempatan kepada Fir'aun fi tis'i ayatin. Ada 9 buah mukjizat Nabi Musa alaihissalam untuk supaya hati Fir'aun terbuka, tapi tidak pernah terbuka hati Fir'aun. Diberikan ini, diberikan itu, tidak pernah juga, Pak. Jadi makanya Allah tidak zalim. Nyo menyota pubiu Fir'aunnya, maka akan habis huru-huru lain perlu kena penyakit Fir'aunnya, Pak. Maka dihabiskan oleh Allah, Pak. Semua habis, Pak. Jadi makanya 1 juta itu pengikut Fir'aun itu habis semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pelajaran bagi orang-orang setelah itu, ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya.
Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut nanti ayat 49 ya. Mungkin ada yang dipertanyakan, kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya, iya. Iya, bagus. Jadi makanya di dalam Al-Quran kan ancaman luar biasa itu, Pak. Tetapi bagaimana dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala? Ini akan kita buktikan dengan sebuah hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi ada seorang itu, tapi tidak disebutkan oleh Allah di neraka yang mana dia. Apakah di neraka? Karena neraka itu kan ada 7 pintu, Pak. Laha sab'atu abwabin. Ini dalam surah Hijr ya, Pak. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Ada 7 pintu masuk neraka, Pak. Jadi 7 pintu, setiap pintu itu ada puluhan ribu pintu. Setiap pintu lagi ada puluhan ribu pintu, banyak sekali, Pak. Ini kita akan melihat rahimnya Allah itu bagaimana, Pak. Allah kan salah satu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi Allah mengazabnya kan luar biasa juga, mengazab seorang itu. Ketika di dalam neraka itu kan luar biasa diazab. Ini kita akan buktikan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Jadi di dalam hadis kursi itu, ini hadis kursinya sebenarnya panjang sekali, Pak. Kalau kita buka itu di dalam hadis kursi, hampir sampai dua halaman ini, Pak. Ya, 2 halaman. Kisahnya panjang sekali. Ada seorang pemuda yang dia itu dibakar di neraka sudah ribuan tahun lamanya. Kalau ribuan tahun itu kita jangan terbayang, oh ini sudah tahun 2000 berarti sudah ini. Bukan itu, Pak. 1 hari di sana itu 1000 tahun. Berarti kalau 2000 tahun kali aja dengan 1000, Pak. Berapa juta tahun sudah dia dibakar di situ. Rupanya dia teringat kepada Allah, Pak. Ya, ini, Pak. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu akan datang kepada orang yang teringat kepada Allah. Ya, ini, Pak. Jadi makanya dia teringat kepada Allah. Kata-kata apa yang diucapkan? Inilah kata-kata yang diucapkan oleh sahabat ketika sedang ruku. Ya Hanan Al-Mannan. Ya. Hanan itu begini. Hanan itu sebenarnya sama seperti Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi ini seperti kalimat khusus, Pak. Ya, kalimat khusus. Hanan itu kalau kita lihat Hanin itu seorang yang menangisi anaknya. Seorang ibu tidak mau anaknya itu luka, tidak mau anaknya diinikan oleh orang lain. Ini Hanan namanya, Pak. Bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya. Makanya pemuda ini dia panggil Allah, Pak. Ya Hanan, wahai pencipta yang sayang sekali kepada hambanya. Ya Manan, ya Hanan. Diulang-ulang berapa kali, Pak. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat, Pak. Wahai malaikat, ada yang memanggil saya. Ya, Neman. Padahal pemuda ini sudah ribuan tahun, Pak. Di situ diriwayatkan akhiru rajulin, dia adalah laki-laki terakhir yang ada di dalam neraka itu, Pak. Tidak disebutkan neraka yang mana. Kita jangan terbayang, berarti setelah itu tidak ada orang lagi. Tidak. Neraka itu pun banyak sekali pintunya, banyak sekali. Tidak disebutkan dia ke pintu yang mana. Rupanya di dalam pintu itu dulu kan banyak orang, rupanya tinggal dia 1 orang lagi, Pak. Ya Hanan Al-Mannan. Ketika itu Allah menyuruh malaikat, wahai malaikatku, ada yang sedang memanggilku. Coba ambil dia. Ya, nih, Pak. Ketika itu dia cari pemuda ini, dicari saking luasnya neraka. Malaikat tidak tahu kemana mau cari, Pak. Dia cari, ya Allah, nggak ada ya Allah. Ada, coba kamu cari, Pak. Jadi malaikat itu kalau dikepakkan sayap malaikat, Pak, itu di dalam sebuah hadis itu memenuhi langit dan bumi, Pak. Ini kalau dikepakkan sayapnya, Pak. Ya. Ini ketika dia masuk ke dalam neraka itu capek dia cari, tapi tidak dapat pemuda itu, Pak. Tidak dapat pemuda itu. Dia datang lagi pada Allah, ya Allah, tidak ada ya Allah. Ada, coba kamu cari. Dia cari lagi, dia lapor lagi, tidak ada ya Allah. Kamu lihat sebuah batu besar, di sebuah sudut tempat neraka itu ada sebuah batu besar, kamu angkat batu besar itu. Di bawah batu besar itu ada hambaku di situ yang telah memanggilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rupanya malaikat masuk, dilihat ada sebuah batu besar, diangkat batu besar itu. Rupanya di bawah batu besar itu ada seorang pemuda yang sedang dililit oleh ular yang sangat besar sekali, Pak. Jadi ular. Jadi tubuhnya sudah hancur jadi lagi, Pak. Tapi orang enggak ada yang tahu, Pak. Kenapa? Karena ditutup oleh batu besar. Malaikat sendiri tidak tahu kalau ada orang di situ, Pak.
Ketika itu pemuda ini dilepaskan oleh malaikat dari lintan ular itu, kemudian dihadapkan ke depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kamu mau apa kamu? Kamu panggil saya? Iya ya Allah. Saya sudah capek sekali ya Allah. Engkau azab saya sudah ribuan tahun lamanya ya Allah. Saya tahu Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka saya panggil Engkau Al-Hanan Al-Mannan ya Allah. Apa kata Allah? Tidak. Irji ilan nar. Kembali ke neraka kata Allah. Saya tidak mau melihat kamu lagi. Berapa kali sudah saya suruh ibadah, saya suruh buat ini, buat ini, kamu tidak mau. Pemuda ini dia memalingkan tubuhnya, dia akan masuk ke dalam neraka. Dia masih punya, ini namanya raja ini Pak. Maka kita harus ada raja. Raja itu pengharapan Pak. Jadi walaupun anak kita sudah sakit atau bagaimana, kita terus mohon pada Allah Pak. Kita yakin kalau Allah bisa menyembuhkan anak kita. Ini raja namanya Pak. Jadi makanya sebagian orang itu kenapa tidak berhasil? Karena dia tidak ada raja sama ini Pak. Dia tidak merasa yakin kepada Allah. Dia ketika ingin minta rezeki sama Allah, dia minta 2 kali. Allah sang hana sangat han sangat. Allah kepada lah kailah menema. Kalau saya sanggup berbuat sendiri, untuk apa saya minta kepada Allah? Ini kata dia Pak. Naudzubillah min dzalik. Pemuda ini ketika dia sudah melangkah berapa kali, dia balik lagi Pak. Ya Hanan Al-Mannan. Dia minta lagi yang kedua kali Pak. Apa kata Allah? Sudah berapa kali saya bilang sama kamu ketika di dunia, kenapa tidak mau beribadah, kenapa tidak patuh kepada saya? Irji ilan nar, kembali ke neraka. Pemuda ini dia balik lagi Pak. Ketika itu dia tahu kalau mohon kepada Allah insya Allah akan dikabulkan. Dia mohon yang ketiga kalinya Pak. Apa kata pemuda ini? Ya Hanan Al-Mannan, ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi saya menahan siksa ya Allah. 1000 tahun sudah ya Allah Engkau siksa saya di neraka ya Allah. Orang lain sudah keluar semua, tinggal saya 1 orang lagi ya Allah. Apa kata Allah? Ketika itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu muncul. Apa kata Allah? Wahai malaikat, kamu sebagai saksi wahai malaikat, pemuda ini sebentar lagi akan saya masukkan ke dalam surga bukan gara-gara amal ibadah dia, tapi gara-gara rahmat saya, gara-gara rahim saya wahai malaikat. Sekarang malaikat tolong mandikan dia dulu ya. Setelah itu masukkan dia ke dalam surga. Waktu itu Allah katakan kepada pemuda ini, idhab ilal jannah, pergi ke dalam surga. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, surga ke penuh ya Allah. Sudah ribuan tahun mereka sudah ambil kapling-kapling masing-masing ya Allah ya Pak. Seperti kita sudah lama meninggalkan kampung Pak. Hana jatah ni Pak. Kabeh cok ligo Pak. Seperti orang orang tua sudah meninggal, warisan kepada kita belum dibagikan, dipikir dia akan meninggal Pak. Ketika kita tahu maklum tahu dia, hana le warisan kabeh. Pemuda ini begitu juga. Ya Allah, surga sudah penuh ya Allah. Apa kata Allah? Tidak penuh surga, jak laju gede. Dia pergi sampai ke depan pintu surga, dia berpikir juga Pak, Umma hana canli thang ya Allah. Lu mendeme bangku tempe mendang gaji cik dalam surga ya Pak. Nyo jangankan bangku tempe membacut dalam deme, dia balik lagi Pak. Ya Allah, surga sudah penuh. Malaat al jannah ya Allah. Apa kata Allah? Tidak wahai pemuda pembuat dosa kata Allah. Surga untukmu saja kata Allah, yang berbuat dosa, yang sudah saya bakar di neraka 1000 tahun lamanya. Surga pribadi untukmu saja, seluas langit dan bumi. Apa kata pemuda ini? Benolok-olok lun ya Allah. Benolok-olok lun. Saya dapat tempat saja sudah senang sekali. Saya bebas dari neraka, saya sudah senang sekali ya Allah. Enggak percaya kamu, coba kamu pergi kata Allah Subhanahu wa taala. Rupanya benar. Ketika dia buka pintu surga itu, surga pribadi untuk dia saja, seluas langit dan bumi. Ini Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Artinya Allah sudah sedemikian rupa menyiksa pemuda ini, tetapi dia teringat kepada Allah. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu akan muncul apa? Ketika kita ini teringat kepada Allah. Ya, nih, Pak. Menyuguhkannya hanya teringat pada Allah, jangan pernah harap Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Ya. Jadi makanya ketika seorang berbuat maksiat, jangan pernah mengharap Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Tapi ketika seorang teringat kepada Allah, berbuat maksiat ini tidak benar, dia teringat pada Allah, minta ampun kepada Allah, disitulah datang Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kenapa di dalam Al-Quran itu Allah itu mengulang Tawwab. Tawwab itu penerima taubat. Tawwab itu di dalam kajian Imam Ibnu Ashur tafsir beliau, itu tawwab itu sighah mubalaghah, penerima taubat. Kenapa Allah tidak katakan ana taibun, saya penerima taubat? Kenapa tawwab? Tawwab itu artinya istimrar, berkelanjutan. Artinya begini, kamu buat dosa sekarang, kamu minta ampun, saya ampuni kamu. Besok kamu buat dosa lagi, kamu minta ampun, saya ampuni kata Allah. Besok kamu buat dosa lagi, kamu minta ampun, saya ampuni lagi kata Allah. Ini makna tawwab. Ya. Kalau manusia tidak begitu. Manusia katanya orangnya ada pegak dosa, kita buat salah sama dia, ingat menyonulang 3 detik habis ron. Besok kita ulang, oh hanale, hai pinjam peng, hanale, baru hanane pulang peng do hanale. Ya, tapi Allah kita buat dosa hari ini, besok buat dosa lagi, kita minta ampun pada Allah. Sekarang kita ingin lihat apa alasan Allah mengampuni orang itu, Pak.
Padahal dia sudah buat dosa berapa kali, Pak. Hari ini buat dosa, besok buat dosa lagi, minta ampun kepada Allah, diampuni, besok buat dosa lagi, diampuni lagi oleh Allah. Apa alasannya? Ada dalam sebuah hadis kursi, ini sebagai penutup ya. Dalam sebuah hadis kursi apa kata Allah, sehingga malaikat tidak ragu, tidak heran kenapa Allah mengampuni. Ya Allah, dia buat dosa, kemarin pun sudah buat dosa, kemarin lagi sudah buat dosa, baiknya ampun, ini juga pelajaran keji, Pak. Maka dijawab oleh Allah dalam hadis kursi, wahai malaikatku, dia tahu kalau dia sudah berbuat dosa, dia tahu minta ampunnya sama saya, dia tahu kalau saya menciptakan dia, maka dia tidak pernah minta ampun sama orang lain. Makanya ghafartu lahu, saya ampuni dia, karena dia tahu kalau berbuat dosa itu sama saya dan minta ampun juga sama saya. Kalau dia minta ampun sama orang lain itu baru marah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi artinya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu akan datang kapan saja ketika seorang teringat kepada Allah. Itu tadi di neraka, Pak. Seorang pemuda pembuat dosa dia teringat kepada Allah. Apalagi seorang masih di dunia, Pak. Jadi makanya sahabat itu dia ulang-ulangi, Pak, ketika Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya Hannan al-Mannan. Maka sahabat itu kadang-kadang sedang rukuk lama sekali, Pak. Apa yang diucapkan itulah kalimat itu, Pak. Ya Hannan al-Mannan. Ya, Pak. Artinya apa? Pemuda tadi saja ketika pemuda itu mengucapkan Hannan al-Mannan, Allah teringat kepada dia. Apalagi kita di dunia, Pak. Apalagi kita beribadah kepada Allah, apalagi kita patuh kepada Allah. Ya, nih, Pak. Apalagi dalam Al-Quran Allah katakan begini, Pak, walillahil asmaul husna. Allah itu banyak namanya. Panggil saya, kata Allah. Kamu masalah apa? Kamu, kata Allah, panggil saya. Kamu bermasalah masalah ekonomi, panggil saya. Kamu masalah apa? Kamu diancam oleh orang lain, panggil saya, kata Allah. Ya, maka salah satu sifat Allah adalah ya Muhaimin. Muhaimin ini wahai Maha Pelindung. Ya Muhaimin, lindungi saya ya Allah. Panggil saya, kenapa tidak pernah panggil saya? Ya. Jadi saya rasa cukup demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.